Sehingga apapun kesalahan pasangan kita bisa mengatasi kekecewaan itu. Sometimes pasangan kita tidak melakukan yang kita harapkan. Tidak menjadi seperti yang kita inginkan. Berapa banyak pasangan yang baru menikah kaget-kaget. Kok beda ya gitu. Yang kedua, pengertian membuat kita bisa mengatasi kekecewaan. Katakan pengertian bisa membuat kita mengatasi kekecewaan. Pengertian apa? Mengerti bahwa tidak semua orang bisa menjadi atau melakukan seperti yang kita harapkan. Orang tuh kecewa karena ekspektasi. Percaya nggak? Anda punya ekspektasi tinggi sama pasanganmu. Anda punya ekspektasi tinggi buat anak-anakmu. Anda punya ekspektasi tinggi sama karyawanmu, sama temanmu. Tapi mereka nggak lakukan itu dan Anda kecewa. Tapi pengertian membuat kita itu bisa ngerti bahwa ya memang gak semua orang bisa ngikutin yang kita mau. Gak semua orang bisa nyenengin kita. Gak semua orang bisa menjadi seperti yang kita mau. Gak semua orang bisa melakukan yang kita harapkan. Pengertian itu muncul oleh kedewasaan. Setelah menghadapi banyak proses dalam rumah tangga, proses kehidupan, akan muncul yang namanya kedewasaan, dan kedewasaan itu yang membuat orang biasanya bisa ngerti orang lain. Nah, kedewasaan apa yang muncul dalam hubungan? Contohnya, kan temanya tentang keluarga nih bulan ini. Kita akan bertumbuh dalam mengasihi yang semula karena menjadi mengasihi meskipun. Saya ulangi, pengertian Anda akan membuat kita bertumbuh mengasihi karena menjadi mengasihi meskipun. Orang yang dewasa dalam Tuhan akan punya pengertian ini bahwa aku akan mengasihi Tuhan bukan karena berkatnya. Aku akan mengasihi Tuhan karena pribadinya. Saya sambil make up kemarin saya sempat mikir gini. Apa sih insecurity dalam pernikahan saya? Ini aja Jojo gak tahu ya, saya ngomong di sini, gak apa-apa. Saya bertanya sama diri saya sendiri, apa sih insecurity dalam pernikahan kami? Saya merasa, kalau suatu hari saya nih sakit amit-amit, cacat, dan gak bisa ngasih apa-apa, gak bisa berguna, gak bisa berguna buat seorang Jojo apalagi buat orang lain. Saya punya insecurity, Jojo gak akan ngurus saya. Bahwa saya merasa Jojo itu mencintai saya karena saya jadi istri yang berguna, ngerti ya? Yalah, cakep enggak, apa yang lebih bagus gitu. Udah galak lagi gitu kan. Jadi ada satu insecurity, one day, kalau gue sampai gak bisa apa-apa, kayaknya sih gue gak diurus gitu. Itu kan cuma asumsi, betul ya? Saya udah bilang ini insecurity, bukan kenyataan. Apakah Jojo akan seperti itu? Doakan tidak. Ojo sampai lo yo kowe. Bahasa Jawanya. Lek aku sik nom ke kowe tresno, lek aku wis tuwek kowe buah, awas lo ya, gitu kan. Sampai aku udah tua kamu buang sia-siain lo, awas lo, koko pulang dari Australia cekel kowe. Tapi you know, setiap kita pasti punya insecurity ya. Ngerti ya, wanita-wanita ya. Nah, saya berharap dalam pernikahan kami, Jojo akan bertumbuh dari seorang suami yang mengasihi karena menjadi mengasihi meskipun. Bisa paham maksud saya? Nah, pengertian kita kepada pasangan itu akan membuat kita bertumbuh dalam kasih. Sehingga kita punya pengertian yang dalam terhadap satu sama lain. Sehingga apapun kesalahan pasangan kita bisa mengatasi kekecewaan itu. Sometimes pasangan kita tidak melakukan yang kita harapkan. Tidak menjadi seperti yang kita inginkan. Berapa banyak pasangan yang baru menikah kaget-kaget. Kok beda ya gitu. Dulu menikah kayaknya dia lemah lembut loh. Begitu kawin kok dominan gitu ya. Judes, kasar,
Kalau marah kayak malampir. Kami konselingin orang-orang nikah gitu. Kami berdua sampai kaget-kaget dengar suaminya cerita gitu loh. Istrinya kelihatan lemah lembut, ceria banget, baik banget. Tapi setelah nikah, suaminya cerita kalau marah tuh nyakar. Mateng deh. Makanya mani-pedi bisikin sama yang tukang mani-pedi, pendekin gitu. Kasih tips lebih banyak, pendekin aja kukunya gitu. Kalau nggak dipakai buat kau. Mengerti. Pengertian dalam hubungan membuat kita bisa menurunkan pengharapan kita, ekspektasi kita terhadap orang lain. Ya udahlah. Orang gak bisa menjadi seperti yang kita inginkan, orang gak akan bisa melakukan semua yang kita mau. Apakah itu munafik? Apakah kita lalu berpura-pura menekan kekecewaan? Enggak. Contoh dalam pernikahan, makin tua kita makin ngerti, betul gak? Apakah pasangan kita berubah jadi lebih baik? Belum tentu. Tapi kita sudah gak berantem lagi, kenapa? Karena mengerti. Sudah ngerti, saling memahami. Kedewasaan dalam hubungan membuat kita saling ngerti dan akhirnya kita bisa mengatasi kekecewaan kita. Kita udah gak berharap kayak gitu lagi. Sama Tuhan juga sama. Kalau kita udah dewasa dalam iman, kita bisa berkata dalam Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Anda kalau baca ayat ini, Anda enggak mencintai Tuhan karena berkatnya. Anda akan tetap bersukacita apapun keadaannya. Katakan amin. Ada lagu yang berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Bayangin, dagingku dan hatiku. Artinya betapa menderitanya. Dia mungkin sakit, mungkin dia jadi miskin, mungkin hatinya juga udah keluh karena pahit dan tekanan hidup. Tapi dia bisa berkata, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini kedewasaan dalam hubungan. Kita ngerti bahwa kita harus mengasihi Tuhan karena pribadinya, bukan karena berkat-berkatnya. Komitmen dalam pernikahan juga sama. Gimanapun pasanganku, aku akan tetap setia. Katakan amin. Kita tahu dalam Maleakhi 2 ayat 15 dikatakan gini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saya yakin bahwa dalam hubungan pernikahan kita harus punya pengertian bahwa pasangan kita memang tidak sempurna, pasangan kita tidak selalu menyenangkan hati kita, pasangan kita tidak selalu menjadi seperti yang kita harapkan, melakukan yang kita mau. Tapi kita akan tetap mencintai dia, kita akan tetap setia sama dia, meskipun katakan amin. Saya pernah kuliah teologi di Hillsong. Kepala sekolah kami, seorang senior pastor di Hillsong namanya Robert Ferguson. He's amazing guy. Dia punya istri yang maaf, tidak terlalu cantik. Guru dosen kami juga di kampus. Seorang wanita yang pendiam, introvert, punya masa lalu yang sangat buruk, di abuse, bayangkan. Dia tumbuh besar jadi wanita yang sangat minder, sangat rendah diri, pendiam. Tapi tahu gak, suaminya ini ganteng, baik, cheer up, amazing guy. Penuh karisma dan seorang pengajar terbaik di Hillsong. Tahu gak dia bilang apa di kelas? Dia pernah bikin komitmen sama istrinya, Amanda Ferguson. Dia bilang gini, I will still love you even if you don't want to have sex with me anymore. Dengar nih laki-laki. Dia berkata sama istrinya, saya akan tetap mencintai kamu meskipun kamu tidak mau berhubungan seks sama saya. Coba laki-laki bisa gak ngomong gitu? Yang ada kita diancam sama suami kita. Lu gak mau layanin gue cari yang lain nih. Lu gak mau layanin gue bayar perempuan luar nih. Jangan salahin gue ya kalau gue selingkuh. Sound familiar ibu-ibu? Saya tahu Anda gak berani bilang amin. Kita semua perempuan ditekan dengan kata-kata itu supaya kita mau melayani pasangan kita, bukan? Tapi
Robert Ferguson berani melemparkan sebuah janji kepada istrinya. That I will still love you even if you don't want to have sex with me. Ini kedewasaan dalam hubungan. Pengertian yang sangat dalam. Haleluya, Anda diberkati.